Halo, jumpa lagi. Mari kita belajar bersama. Materi pada kali ini adalah tema 2, subtema 3, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Yang pertama adalah bagaimana cara membuat poster. Cara membuat poster pertama adalah menyiapkan bahan dan alatnya. Apa saja bahannya? Bisa berupa kertas, bisa berupa lembar kain, atau mungkin media-media yang lain. Kemudian alat yang digunakan ada penggaris. Selain itu kita juga membutuhkan pensil dan juga pewarna. Yang kedua adalah membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambarnya. Yang terakhir adalah penyempurnaan gambar meliputi pewarnaan, kemudian memberikan detail-detail atau mungkin hiasan-hiasan yang lainnya. Bagaimanakah poster yang baik? Kalau kamu amati, di sini ada 4 poster. Poster ini terlihat menarik, bukan? Nah, bagaimanakah syarat poster yang baik? Yang pertama, kalimatnya harus singkat dan jelas agar mudah dipahami. Yang kedua, memiliki gambar yang menarik agar orang mau melihatnya. Yang ketiga, memiliki warna yang mencolok dan menarik. Kenapa? Agar orang mau melihat atau mungkin membaca dan akhirnya memahami isi dari poster tersebut. Yang keempat adalah mudah dilihat. Kenapa? Karena poster tujuannya adalah untuk dilihat oleh orang, sehingga poster tersebut harus mudah dilihat, seperti tulisan yang besar, gambar yang komunikatif, dan lain sebagainya. 4 ini adalah contoh-contoh poster yang baik. Yang berikutnya adalah bagaimana cara kita menjaga organ pernafasan. Yang pertama adalah menjaga kesehatan organ pernafasan seperti makan makanan yang bergizi, karena akan menambah gizi sehingga organ pernafasan kita menjadi sehat. Olahraga yang teratur dan istirahat yang cukup. Yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan seperti rokok, polusi udara, dan makanan yang tidak sehat yang banyak mengandung zat kimia. Yang ketiga, merawat organ pernafasan seperti membersihkan hidung dan memeriksakan ke dokter secara rutin. Yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar seperti membersihkan lingkungan, menjaga sirkulasi udara di ruangan, membuka ventilasi udara, jendela, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah bagaimanakah cara kita mencegah virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang organ pernafasan yang disebabkan oleh virus corona atau biasa kita kenal penyakit ini dengan COVID-19. Caranya adalah, yang pertama adalah sering mencuci tangan agar virus-virus di tangan itu hilang. Yang kedua, menggunakan masker bila batuk atau pilek. Ini fungsinya ganda, agar misalkan kita sakit tidak menularkan ke orang lain atau agar kita tidak tertular oleh orang lain. Yang berikutnya adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi. Tujuannya apa? Agar daya tahan tubuh kita itu menjadi lebih baik. Ingat, makanan yang bergizi seimbang dan memperbanyak sayur dan buah yang mengandung vitamin. Yang berikutnya adalah berhati-hati dengan hewan atau kontak dengan hewan. Karena apa? Bisa dimungkinkan virus-virus itu menempel pada hewan-hewan tertentu. Yang berikutnya adalah rajin berolahraga dan istirahat yang cukup agar imunitas kita semakin baik. Karena berolahraga dapat meningkatkan imunitas dan organ-organ tubuh kita dapat bekerja dengan maksimal. Istirahat yang cukup agar ada pemulihan pada organ-organ tubuh kita. Yang berikutnya adalah jangan mengkonsumsi daging yang tidak masak, artinya tidak dimasak secara sempurna. Yang terakhir adalah bila kamu batuk, pilek, atau menunjukkan gejala-gejala corona, sakit itu, maka kamu harus segera memeriksakan ke fasilitas kesehatan. Bagaimanakah langkah-langkah membuat gambar cerita? Yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahannya. Alatnya bisa berupa kuas, atau mungkin berupa pensil, kemudian bahannya ada kertas, ada pewarna, ada air jika menggunakan menggunakan cat air. Yang berikutnya adalah menentukan temanya. Tema apa yang digunakan? Bisa tema tentang hari kemerdekaan, ini ada contohnya, kemudian tentang sekolah, kemudian tentang kerja bakti, kita harus menentukan temanya. Yang berikutnya adalah membuat sketsa. Jadi sketsanya seperti ini, hanya menggunakan pensil contohnya. Ini ada sketsa yang belum jadi. Kemudian yang terakhir adalah penyelesaian gambar dengan memberikan warna atau detail-detail yang lebih menarik sehingga gambar tersebut akan lebih bagus.
Yang berikutnya adalah pertanyaan pertama. Apakah pertanyaannya, apa perbedaan poster dan gambar cerita? Kamu jelaskan. Jadi kamu jelaskan poster itu apa, gambar cerita itu apa, kemudian apa perbedaan dari keduanya. Berikutnya adalah kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan digunakan untuk menyampaikan suatu ajakan kepada seseorang ataupun sekelompok orang tertentu. Salah satu ciri khas yang mudah dipahami pada kalimat ajakan ialah menggunakan kata mari, ayo, atau marilah. Contohnya, ayo biasakan hidup sehat dimulai sejak dini, olahraga secara teratur dan jaga pola makan. Ada kata ayo berarti ini termasuk kalimat ajakan. Yang kedua, mari kita kumpulkan dana untuk membantu para korban bencana banjir dan tanah longsor. Ada kata mari, ini juga termasuk kalimat ajakan. Biasanya kalau kamu mengajak temanmu, itu ada kalimat ajakan. Hati-hati, kalimat ajakan harus diakhiri dengan tanda seru, seperti yang A. Berikutnya, pertanyaan kedua, coba kamu ceritakan 3 kejadian yang pernah kamu alami ketika kamu menggunakan kalimat ajakan. Jadi, waktu kapan kamu menggunakan kalimat ajakan itu kamu ceritakan 3 kejadian saja. Berikutnya adalah teknik pewarnaan. Teknik pewarnaan yang pertama adalah teknik pewarnaan basah. Namanya basah berarti pewarnaan tersebut menggunakan media pengencer, misal tinta, cat air, atau cat minyak. Contohnya seperti pada gambar ini menggunakan tinta. Kemudian ini menggunakan cat air atau cat minyak, dan ini adalah bahan dan alatnya. Jadi kalau menggunakan teknik pewarnaan basah, kita membutuhkan kuas untuk mewarna gambarnya, kemudian ada palet untuk menyampur warnanya, dan alat-alat seperti ini untuk merapikan pewarnaannya. Dan tentu saja bahan yang digunakan adalah tinta air atau cat minyak atau mungkin cat air juga. Berikutnya adalah teknik pewarnaan kering. Pewarnaan kering kebalikan dari yang basah, menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer. Bahan yang digunakan contohnya adalah pensil warna, krayon, atau pastel. Hasil gambarnya seperti terlihat pada gambar ini, kelihatan lebih rapi ya. Jadi kesannya seperti itu. Ini contohnya kalau pastel kita warna seperti ini, dan ini adalah contoh hasil gambarnya juga. Kalau kamu lihat di sini berbeda dengan yang tadi yang lebih variatif. Kalau yang teknik kering itu kalau kamu lihat dia akan lebih rapi seperti ini. Yang berikutnya adalah akibat tidak tanggung jawab. Yang pertama, jika di rumah anak tidak melaksanakan tanggung jawab, jika di sekolah, jika anak tidak melaksanakan tanggung jawabnya di sekolah, maka hal tersebut akan mempengaruhi nilai akhirnya di rapot. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas atau mungkin tidak melaksanakan ulangan harian, itu nilai rapotmu akan jelek. Yang kedua, jika tidak melaksanakan tanggung jawab di rumah, maka hal tersebut akan menjadikan kebiasaan buruk hingga dewasa. Contohnya ketika kamu terbiasa untuk membersihkan kamarmu sendiri, itu akan bagus, nanti hingga dewasa kamu akan seperti itu. Tapi kalau tidak terbiasa melaksanakan hal tersebut, tentu akibatnya kamar kamu akan selalu kotor mungkin, banyak kuman, sirkulasi udara jelek, dan seterusnya. Siswa harus berlatih melaksanakan tanggung jawabnya, mulai dari belajar, mengerjakan PR, hingga membantu orang tua. Kalau kamu terbiasa tanggung jawab dan disiplin, tentu kamu akan bagus hasilnya nanti ketika sudah dewasa. Yang ketiga, jika siswa tidak melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat, maka hal tersebut akan mempengaruhi kegiatan sosialnya bersama masyarakat sekitar. Misalnya, kamu bisa dikucilkan atau tidak dihargai oleh orang lain. Contoh tanggung jawabnya di rumah, contohnya adalah mengerjakan PR dari sekolah, mencuci piring sendiri selepas makan, membersihkan tempat, kemudian menjaga kebersihan rumah, dan tidak membuang sampah sembarangan walaupun di rumah. Yang berikutnya, tanggung jawab di sekolah, contohnya adalah belajar dengan giat dan tekun, bertoleransi terhadap perbedaan yang ada di sekolah. Contohnya seperti beda agama, beda suku, di sekolah itu pasti banyak. Yang ketiga, menjaga kebersihan sekolah, melaksanakan piket sesuai jadwal yang telah disepakati, dan datang ke sekolah tepat waktu. Yang berikutnya, tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya, menjaga kebersihan lingkungan setempat, mematuhi peraturan berkendara dan aturan lalu lintas, membayar pajak bagi yang berstatus wajib pajak. Yang keempat, bertoleransi dan tenggang rasa terhadap orang lain. Yang kelima, mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.
Pertanyaan yang ketiga adalah, jika kamu sedang diminta untuk membantu ibumu di rumah, misal menyapu halaman, kemudian ada temanmu yang mengajak bermain pada saat itu juga, tindakan apa yang akan kamu lakukan? Baik, terima kasih untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa.